Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang kepemimpinan. Materi kita kali ini yaitu konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Nah, kita harus mengetahui fungsi kepemimpinan itu sendiri. Fungsi yang pertama, fungsi pengendalian. Pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua, fungsi delegasi. Kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, ada fungsi instruktif, yakni fungsi komunikator yang menentukan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang keempat, ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah, berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk mempertimbangkan keputusan. Dan yang terakhir ada fungsi partisipatif, yakni pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam hal lainnya. Tipe-tipe kepemimpinan. Ada 5 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe autokratis. Tipe autokratis yakni menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Yang kedua, tipe karismatis. Seorang pemimpin yang karismatis mempunyai daya penarik yang amat besar dan oleh karena itu, pada umumnya memiliki pengikut dengan jumlah yang besar. Meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa menjadi pengikut pemimpin tersebut. Yang ketiga, tipe paternalistis. Yang pertama, bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Yang kedua, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut mengambil keputusan. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkannya daya kreasi dan fantasinya. Dan yang terakhir, sering bersikap maha tahu. Yang keempat, ada tipe militaristis. Dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat atau jabatannya. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Sukar menerima kritik dari bawahannya. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Dan yang terakhir ada tipe demokratis. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Yang kedua, senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan tim dalam usaha mencapai tujuan. Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi tetap berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Senang melihat bawahannya lebih berkembang. Dan terakhir, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana kepemimpinan dalam masyarakat? Kepemimpinan dalam masyarakat yakni kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok, yakni melihat kepemimpinan sebagai sentralisasi usaha dalam diri seseorang, sebagai cerminan kekuasaan dari keseluruhan. Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya, yakni teori kepribadian cenderung memandang kepemimpinan sebagai akibat pengaruh satu arah. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya dan tidak laku. Tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah pengelolaan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui pemaksaan langsung. Dan yang terakhir,
kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan, yakni proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok, termasuk pemimpin, dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang singkat. Nah, ada beberapa kepribadian pemimpin dalam masyarakat, yakni memiliki intelijensi yang lebih tinggi dibanding pengikutnya. Ada pula pemimpin pada seseorang adalah hasil dari proses belajar, di mana dia ditempa untuk mengarahkan suatu kelompok saat menghadapi suatu masalah. Ada pula pemimpin yang mempunyai kepribadian penyesuaian diri yang lebih baik, lebih dominan, lebih ekstrovert, lebih jantan, tidak konservatif, dan lebih sensitif di dalam hubungan antar manusia. Dan yang terakhir ada kedudukan pemimpin dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya dapat mempengaruhi dan membentuk pribadi tertentu pada seorang pemimpin. Nah, ini ada salah satu contoh kasus kepemimpinan dalam masyarakat. Contoh struktur kepemimpinan dalam masyarakat Desa Jombang Delik. Nah, struktur yang digunakan ada dua struktur kepemimpinan. Yang pertama, struktur inisiasi, yakni pemimpin menentukan dan membuat struktur perannya sendiri dan peran para bawahannya guna mencapai tujuan formal. Dan yang kedua, ada struktur konsiderasi, yakni kepemimpinan yang menggambarkan perhatian pemimpin kepada orang lain dan hubungan antar pribadi. Nah, jadi dari seluruh materi yang sudah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin atau praktisi. Yang kedua, kepemimpinan merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dalam mengatur suatu organisasi atau bentuk lainnya. Kepemimpinan yang baik akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu